kalau saya tarik ke gereja, Bu. Kan gereja itu kan ada komunitasnya juga, ada juga terkait dengan apa namanya perkembangan iman juga. Peran gereja itu seperti apa ya menurut Bu Hosea untuk isu-isu kesepian di lansia ini, Bu? Ya, saya bersyukur ya GKI sekarang kan sudah sangat peduli ya dengan para lansia. Ada persekutuan doa lansia, ada kalau di gereja saya itu Kamis pertama dan Kamis ketiga ada persekutuan doa lansia. Lalu 2 bulan sekali ada persekutuan doa gabungan dengan si wanita lansia dan wanita itu tiap 2 bulan sekali. Dulu di GKI Solo ada ibadah khusus lansia, di mana para lansia berperan. Semua yang melayani lansia, mulai dari penyambutan, asyir, kolektan, terus semua dilibatkan. Dan tema-tema khotbah memang semua untuk penguatan imannya lansia. Namun setelah COVID itu tidak ada lagi. Dan sampai sekarang belum dikerjakan lagi. Nah, itu ada baiknya mempunyai seperti itu, ya. Gereja berperan sangat besar menurut saya. Lansia masih, ya kecuali lansia dianggap sudah tidak terlalu banyak gunanya ya. Tapi kalau masih dianggap banyak gunanya bisa dilibatkan. Seperti misalnya pembesukan. Ya tentu dengan sedikit latihan ya. Lalu yang saya lihat banyak lansia itu yang masih terlibat di dalam selain pembesukan juga ini kedukaan. Itu juga banyak lansia berperan di situ. Saya sendiri, saudara, saya masih ikut latihan angklung. Ya, ada 2 yang sudah umurnya 80-an, 2 orang. Rambutnya putih kabeh. Tapi saya merasa baik kalau ada satu antar generasi ya. Jadi kan ini orang muda-muda ya yang masih 40, 50, 60, 70 sampai 80 yang angklung ini punyaan sulung. Jadi dilibatkanlah sebisa-bisanya itu. Peran gereja bisa sangat membantu. Ya, ya. Karena memang seringkali itu dalam konteks sosial kita itu lansia itu apa ya kurang banyak dibahas gitu ya, kurang banyak dilibatkan, kurang banyak dibahas dalam kebijakan dalam apa. Jadi saya pikir gereja juga berperan banyak untuk memberikan peran kepada lansia gitu ya, Iya. Bu Osya ya. Ya, ya. Kalau ini Bu Osya, peran yang lebih muda Bu Osya, itu gimana Jadi itu? keluarga perlu sekali ya memperhatikan lansia. Saya ini termasuk orang yang sangat beruntung ya. Karena saya sendiri masih mobile. Artinya sekarang ada keterbatasan. Dulu saya sampai usia 81 masih nyetir. Ya. Sekarang saya hampir 84 sudah kehilangan keberanian. Kehilangan percaya diri untuk nyetir ya. Dan ya menurut anak saya sudah waktunya belajar menerima realita ya jangan sombong terus gitu ya. Jangan terus gitu ya. Sudah memang waktunya menyadari bahwa ada keterbatasan. Sudah tidak segesit dulu. Daripada nanti menimbulkan lebih banyak bencana, ya lebih baik melepas. Jadi sekarang saya lebih tergantung. Nah, belajar melepas itu tidak mudah. Karena manusia pada umumnya kalau bisa itu mengendalikan. Masih sampai tua itu saya kepingin mengendalikan. Tapi saya belajar di usia lanjut saya banyak hal yang saya mesti belajar melepas. Dan menyadari keterbatasan-keterbatasan ini. Dan lebih
Ya kalau saya sekarang ya lebih manut sama anak saya. Ya apa-apa ya kalau anak saya bilang, oh rasanya kurang pas ya nek gitu. Ya apa enaknya? Ya lebih baik enggak ya? Ya enggak saya. Saya lebih baik nurut. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah, terkait dengan anak yang lebih muda, peran yang jadi lebih kalau muda. anak memperhatikan kan memberi masukan. Ya. Dan tapi orang tuanya loh, ya ojo sombong tadi. Jangan terus mau mengendalikan terus, belajar melepas tadi. Tapi anak mesti memperhatikan. Jadi saya terus terang saudara, saya kalau mau pergi-pergi tanya sama anak. Saya mau ke sini, kamu repot ndak? Bisa nganter ndak? Oh gak bisa, kita semua repot. Tak grabno ya ma? Ya di grabno. Ya, saya yang harus belajar menerima. Jangan saya punya perasaan, cilik tak gede no. Saya kita jalui tolong ngeterne ae gak gelem lah. Kalau saya seperti itu, ya saya menimbulkan masalah tuh dengan anak saya. Belajar menerima. Itu penting sekali di dalam usia lanjut. Menerima juga keterbatasan-keterbatasan ini. Ya bersyukur ada yang manggil no gokar atau grab kan enak. Iya. Tapi menarik ya Bu Hosea ya. Tadi perspektifnya dari Bu Hosea itu komunitas perlu dibangun, iman juga perlu dibangun, relasi dengan Tuhan juga perlu dibangun. Tapi diri sendiri sebagai lansia pun juga harus Belajar, harus iya. belajar juga gitu ya Bu. Ya ya ya. Itu yang kadang-kadang sulit gitu ya Bu ya untuk Wah, dilakukan. saya terus terang kalau ngomong pada sesama tuanya, you dan saya ini podo tuwei tapi si sombong ya. Gak, aku gak sombong. Sombong tak bilang gitu. Saya punya temen toh, yang tak bilang, pakai tongkat, tongkat. Gak, apa kamu ndak mau pakai tongkat? Malu ta? Ini kan kesombongan toh. Lu saya terus terang saya kalau pergi ke Jakarta, saya bilang sama anak saya, mama ndak mau loh jalan di airport sak gitu jauh nih. Bukan saya ndak bisa jalan loh. Tapi saya ndak mau jalan. Oh, saya capek sekali loh. Airport Surabaya kan panjang betul. Panjang. Aku minta naik kursi roda loh. Nah tapi temanku itu bisa ndak mau naik kursi roda. Terus dia bilang, ini sopo kok sing dorong. Lu Dorong. anakmu toh. Saya bilang gitu. Ndak anakmu ya porter toh. Ndak apa-apa toh. Ya, saya pernah pergi ke sana sampai di depan. Anu ya nanti pakai kursi roda. Ya, anak saya pulang ya saya didorong sama porter ya ndak apa-apa toh. Kenapa saya mesti malu? Oh malah diperlakukan dengan lebih istimewa tuh nek di atas kursi roda tuh. Nah jadi tapi ada orang tua yang ndak mau loh. Ndak mau. Iya. Naik wheelchair tuh rasanya kayak wis gak iso popo Kayak gitu. kalah gitu ya. Nah, padahal ya ndak tuh. Jadi kita ini memang terus terang orang tua ini ono sombongnya. Nah itu yang kita mesti belajar. Belajar untuk nyadari. Ya, saya sungguh-sungguh belajar melepas nak. Belajar sungguh melepas. Apa yang memang mesti dilepaskan. Nggak di hold terus. Ya. Banyak hal dalam kehidupan ini yang ya namanya manusia pada dasarnya orang tuh nek bisa mengendalikan. Ya, tidak belajar melepas. Tapi itu bagian dari perjalanan hidup kita ini. Jadi anak-anak juga perlu memperhatikan orang tua, memberi masukan, tapi ya tidak mengekang. Ya, ada orang tua yang gak pokoknya mama bu gimana-mana. Wah, nek aku digituno ya ndak mau. Ya. Ya, kalau saya ndak boleh itu saya mesti reasonable. Kenapa kamu ndak boleh kena aku? Gitu loh. Iya, iya. Ya, tapi kalau bilang, "Dik mama sakit." Loh kamu kok mengharapkan yang elek? Ya toh. Jangan mengharapkan yang buruk toh. Harapkan yang baik. Ada teman-teman saya yang sebetulnya hatinya masih kepingin pergi. Tapi anaknya saking takutnya mamanya sakit. Tidak boleh kemana-mana. Nah itu yang menjadikan orang tua ini ya bingung ya. Nanti aku nek gak nurut anakku, aku sakit, aku ngerepoti anak. Nah ini salah satu hal yang orang tua seperti saya juga
dalam tanda petik, nek bisa sendiri, saya kerjakan sendiri. Sebisa-bisanya saya ndak mau merepoti anak. Itu memang ada. Nah, tapi itu bisa menjadikan anak itu juga apa kesukeran gitu loh, ya toh. Mamai mau diatur, mamai merasa ngerepoti kamu. Ya, seperti tadi, naik kursi roda. Anaknya bilang, ayo jalan-jalan, pergi mall, ayo. Nanti ngene mall kan ada kursi roda, duduk lu siapa nanti sing dorong. Lu lihat kita tahu pergi bersama kita. Ngerepoti kamu, wis ndak pergi loh. Ditinggal di rumah sendiri. Ya, padahal anak-anak kepingin ngajak. Tapi mama, ya ini tadi loh, khawatir merepotkan anak. Loh ini saya bilang tadi sama teman saya, salah loh. Kamu udah boleh berpikir begitu loh. Terus terang di depan anak-anaknya saya tanya, kalian kalau dorong mamamu kerepotan. Siapa tante sing kerepotan? Ndak, mama dewe itu loh. Ini kita orang tua kadang-kadang kayak gitu. Anaknya kan jadi bingung. Gitu. Udah ditinggal kok mamanya kok ditinggal, kok ndak dijak. Dijak tapi seperti itu. Tak bilangnya kamu itu ndak belajar bersyukur. Mestinya bersyukur. Kok gitu? Iya, kamu bersyukur loh. Punya anak-anak yang begitu baik tuh. Mau ngejak kamu pergi, kamu dinaik no kursi roda, didorong. Lah mestinya bersyukur tuh. Mbok melihat dari segi seperti itu. Jadi mesti ada timbal balik nak. Anak-anaknya sudah baik, tapi nek mama bersikuku seperti itu, lah yo bingung anaknya. Ya, kita ini ya tante, nek gak dikasih green light aku ndak berani loh sampai gitu. Jadi saya bilang sama teman saya, you dulu memang memegang kendali dengan baik. Besarkan anak-anak dengan sangat bagus anak-anak. Nah sekarang you lepas dong kendali. Wayane sudah, wayane manut anak-anak. Udah waktunya. Jadi supaya tidak kesepian gitu loh. Iya. Kalau dari pengalaman Ibu menyampaikan hal itu ke lansia-lansia yang lain tuh apakah cukup sulit ya Bu ya, atau cukup mudah ya bisa punya pemikiran semaju itu gitu ya Bu? Tergantung orangnya. Iya. Orang Belanda bilang ada orang yang namanya kopeh. Kopeh. Ya. Bahasa Indonesia kuwarepe dhewe yo. Wis gak kena dibelokno, ya repot. Ya. Ya bisa ya sambil guyon ya bilang, "Yo nek kowe kopeh," tak bilang gitu. Ya. Nah, kita sudah bukan waktunya kayak gitu. Ya. Ini saya ada pertanyaan yang mungkin sangat relate dengan Ibu Hosea. Bagaimana menjadi tetap berkarya produktif di usia senja, Bu? Aduh. Ibu ini kan luar biasa loh, masih ke Kediri, bikin video sendiri, tinggal sendiri kan produktif sekali gitu di usia 84 tahun. Itu ada tipsnya kah Bu? Enggak, sebetulnya gini loh nak. Saya ini kan waktu COVID itu loh. Aduh ya apa ya kok tidak bisa nyapa. Karena kan punya Surabaya Senior Club. Setiap Selasa kedua dan keempat bertemu teman-teman. Terus masih ada English Bible Class. Iki kayak ya obong tuwek-tuwek ini. Supaya ndak lupa bahasa Inggris gitu loh. Bukan bahasa Inggris yang ya apa gitu ndak. Cuma nyanyi-nyanyi dalam bahasa Inggris. Doa bahasa Inggris. Baca firman Tuhan pakai Alkitab yang dua bahasa itu loh nak. Ada Inggris, ada Indonesia. Ya kita cuma berapa belas orang gitu baca ayat demi ayat dalam bahasa Inggris. Karena ya memang ya ini namanya English Bible Class gitu. Nah terus ada memang beberapa teman-teman kita yang bahasa Inggrisnya baik ya.
Jadi preachingnya itu ya in English. Ya. Tapi ya enggak sepenuhnya bahasa Inggris. Kadang-kadang ya dicampuri bahasa Indonesia. Nah, ini semua hilang karena COVID. Ya, juga masih ada lansia di gereja. Jadi banyak sekali teman-teman usiawan itu dalam komunitas macam-macam itu yang tidak bisa kita jumpai karena COVID. Waduh ya apa ya, cik kepingin ini ketemu nyapa teman-teman. Lah anak saya itu nyeletuk buat video. Saya bilang dulu, bikin video ya apa ya, bikin video gitu. Ya mama nyopo teman-temannya mama lewat video. Waduh, saya terus terang ketika dia ngomong gitu saya sangat mengiang-iang terus di pikiran saya. Saya berdoa terus, saya tanya Tuhan, betul dah saya ini suruh bikin video loh. Terus nek bikin video itu sing diomong no apa? Saya ini kan cuma kepingin sebetulnya sambat mbak anak. Kepingin ya apa ya caranya nyopo teman-teman itu. Saya minta tolong kalau memang bapak nyuruh saya bikin video. Saya ini kasih ono bahan, topik apa sih mesti tak omong no ini. Saya ndak tahu itu. Sesudah itu sampai jam 2 pagi loh. Saya berdoa itu. Tuhan, saya ndak mau loh bikin sesuatu yang saya mau saya ndak mau. Tapi nek Tuhan mau, Tuhan suruh, saya mau. Jadi Bapak sing mesti ngasih saya topik-topik. Bapak sing mesti ngasih saya arahan. Saya ini ya Bapak sing mau. Jadi aku nih ya aku melok gitu loh. Oh, saudara saya malam itu diberi sama Tuhan. Apa yang mesti diomong loh. Saya tulis semua itu. Dapat saya. Terus saya bilang gini loh Bapak. Loh ini terus dari mana ini? Ya sepertinya. Ya baca buku. Loh, baca buku Bapak. Iya kamu kan punya banyak buku. Ya cari buku-buku itu. Oh iya sudah gitu. Dan saya tidur. Besoknya saya langsung nyari ibuku saya. Ada satu buku yang seperti itu. Itu membuat saya tiap 2 minggu bisa mengeluarkan video. Terus anak saya kan bilang gini, nek ada 100 orang ae sing liya wis ciami, wong-wong wis tuwek sapa mau ngrungokno wong tuwa gitu. Iya nyo, wong mama ini ndak punya keinginan kepengin nyopo kanca-kancoe mama tok gitu. Besok paginya cucu saya bilang, "Mak, 1000 mak sing liya." Aku kaget ya. Ya, sejak itu kita bikin terus gitu. Tapi sampai satu saat nak ya. Setelah banyak sekali keluar, stuck loh. Betul-betul stuck loh. Saya ini di pikiran saya ini banyak kayak benang bulat gitu. Banyak tapi enggak bisa gitu tuh enggak bisa. Duh, apa ya Tuhan kok malah gini ya? Apa memang mesti berhenti ya? Saya tak berhenti ya. Berhenti saya. Stop, betul-betul stop loh. 2 tahun. Ya 2 tahun. Terus saya diajak ambil anak saya. Pak Husia kemudian tidak ada. Meninggal. Pak Husia meninggal. Terus saya diajak anak saya pergi ke Taiwan. Wah, 1 minggu sebelum ke Taiwan saya jatuh. Tidak bisa jalan saya. Tapi semua sudah already arrange. Saya dibawa ke dokter, difoto. Tidak ada keretakan, tidak ada yang patah. Tapi I cannot walk. Very, very painful. Saya mesti naik kursi roda. Terus anakku tanya, ya apa Ma? Tetap melok apa enggak? Lah ya apa? Everything's already arranged. Kamu kan bawa kursi roda tuh ya Mama melok. Terus saya di atas kursi roda itu ngomong gini. Tuhan, gini ya rasanya ya. Orang nek jadi orang disabled itu ya. Kayak gini ya Tuhan, perasaan-perasaan ini. Kalau saya boleh ndak ya bikin video lagi. Tak share no perasaan jadi orang
tergantung be orang ini. Nek boleh saya tak bikin ya video. Nek Bapak berkenan ya video itu mau dilihat orang. Nah itu permulaan saya bikin sampai sekarang. So terus terang saya mau cari bahan gitu ya. Mau ngomong saya banyak berdoa. Saya tanya betul dah ini sing mesti tak omong no. Kalau memang betul, memang saya nulis. Saya kalau di sini kan ada apa recorder ya. Ya aku ngoceh-ngoceh dewe, tak denger-dengerkan dewe gitu. Api apa ndak. Nah terus saya bikin voice note. Saya kirim ke cucu saya karena dia yang lebih ngerti gitu. Omongannya kurang bagus ini, betul no ini. Nah nanti cucu lain di sini atau mantu atau anak yang syuting pakai ini, syutingnya pakai ini, pakai tripod itu. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau you bilang saya bisa berkarya, itu hanya karena Tuhan. Yang penting itu kalau orang usia lanjut, jangan suka bilang gak iso. Jangan sedikit-sedikit bilang gak bisa. Tidak bisa. Ya. Jangan suka bilang gak ada gunanya. Ya. Orang Belanda itu bilang niets nut, tahu ya. Kalau orang Belanda, kalau ngerti bahasa Belanda, ini niets nut. Niets nut itu wis gak ono gunai blas. Nah itu tidak boleh. Ngomong-ngomong seperti itu, kita mendengarkan si jahat. Karena si jahat selalu seperti itu. Tapi nek Tuhan enggak. Kamu tetap berharga loh di mataku loh. Jadi saya di gereja saya banyak sekali orang tua-tua yang bagus-bagus. Ya, salah satu ibu umurnya 80 tahun, dia masih menjadi kader PKK di kampungnya. Kader PKK dan dapat uang loh dari pemerintah. Tiap bulan dapat 500.000. Umur 80, satu-satunya orang Kristen di kader PKK kampung itu. Jadi yang penting itu sebetulnya mau. Ya. Kalaupun sampai tidak bisa keluar, tetap bisa melayani Tuhan. Karena doa. Doa itu pelayanan yang paling bagus. Pelayanan seperti saya nih, kalau saya ngomong di depan umum nih sangat berbahaya. Kenapa? Karena rentan sekali saya jatuh dalam dosa. Ya. Saya sedikit sombong aja Tuhan sudah marah. Artinya, kamu ini sopo kayak gitu loh. Tapi kalau pelayanan doa, gak ada orang tahu toh. Ya, yuk kalau doa kan ya di kamar sendiri cerita-cerita mbak Tuhan. Tuhan aku tadi ketemu mbak si A, Cik Saknoe Tuhan. Kan cerita-cerita seperti itu. Jadi pelayanan doa selalu bisa kita kerjakan. Dan pelayanan doa itu sangat-sangat besar kuasanya. Gereja butuh pendoa-pendoa itu. Sangat butuh. Ya. Kalau gereja tidak ada pendoa, tidak ada kuasa dari Roh Kudus bekerja. Jadi orang tua jangan merasa dirinya tidak berharga, tidak penting keberadaannya, tidak berguna. Enggak. Ya. Saya terus terang menjadikan orang usia lanjut, kalau ketemu sama orang usia lanjut, nomor satu tak ajari apa lagu kebangsaan kita, kebangsaannya orang usia lanjut. Bersyukur. Ya. Saya tiap bulan pergi ke panti, ya, mengunjungi panti-panti memang. Dan ada panti yang bukan punyanya orang Kristen. Ya. Tapi saya karena boleh hadir tiap bulan dan saya boleh menyampaikan firman, saya ngajar firman Tuhan, saya ngajar doa-doa, ngajar lagu-lagu. Nah lagu wajibnya itu kalau ketemu mesti lagu bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi itu menjadi alat ya. Kalau you bilang kekuatan, ya itu tadi iman dan bersyukur kepada Tuhan itu kekuatan untuk melawan kesepian. Ya. Iya, luar biasa Bos ya. Yang saya tangkap itu relasi yang kuat dengan Tuhan itu menjadi hal yang penting sekali gitu. Jadi yang dilakukan itu bukan karena aku mau lakukan, tapi karena Tuhan mau lakukan lewat
saya. Dan ternyata dari pengalaman Bu Hosea dengan, oh ternyata Tuhan mau saya bikin video, ternyata Bu Hosea jadi baca, jadi apa, itu ternyata juga berdampak baik untuk mencegah kesepian tadi gitu ya Bu Hosea. Luar biasa. Iya, ya. Yang luar biasa ki Gusti. Iya, Gusti. Saya dimarahin ini. Kebutuhan Allah, kebutuhan kita itu Allah ngerti, kebutuhan. Bagaimana Allah bisa mengerti kita? Ya karena Allah selalu memperhatikan kita.